Selamat datang di Magna Kelana. Di episode kali ini kami akan mengajak kalian ke pendakian Gunung Welirang. Ya, jadi Magna Kelana ini sebuah jurnal perjalanan sequel dari Magna Everywhere, Magna Kelana yang kemarin udah kalian lihat beberapa, udah kita di kota Malang, Surabaya sama Sidoarjo. Nah, kali ini di episode yang berbeda kita akan membawa kalian ke pengalaman baru. Back to nature. Back to nature. Jadi kemarin itu aku, Tormen, dan 3 temennya, ada Yusam, ada Chandra, dan ada Rizal. Itu kita ke Gunung Welirang kan. Jadi awalnya kita itu persiapan di daerah mana ya? Porong ya? Porong. Nah, di daerah Porong di kafe salah satu teman kita di situ. Tuh kita prepare di situ sekitar jam 1 kita berangkat ke base camp. Bro. Ngapain sih beli itu? Berat. Karena udah tidur semua di sana, udah pendaki-pendaki yang lain sudah tidur. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak take video dulu di sana gitu. Kita take videonya besok aja gitu. Sekalian kita mandi, sarapan gitulah. Setelah kita mandi dan sarapan, kemudian kita packing lagi gitu buat pembagian logistik gitulah. Tenda di mana, flysheet di mana, terus makanan berat di mana, makanan ringan di mana, dan pembagian air yang pasti gitu. Dan sekitar jam 10 kita berangkat dari base camp menuju pos perizinan. Terus akhirnya di situ ngelis makanan ini berapa gitu lah, di list semuanya dengan rinci untuk mungkin itu pertanggungjawaban kita waktu turun gitu ya, harus dibawa pulang lagi sampahnya gitu. Ini tadi ada miskomunikasi ya dari pihak Tahura sama pihak basecampnya gitu. Soalnya kan kita itu daftarnya online ya. Iya. Gitu. Kita udah daftar, udah melakukan pembayaran di Tahura di websitenya gitu. Terus ketika kita sampai basecamp, loh kok kenapa dialihkan ke aplikasi? Gitu. Aplikasinya namanya? Apa bang namanya aplikasi ini? Aplikasinya apa sih? Tiket pendakian. Tiket pendakian yang nggak tahu itu connect atau enggak sama Tahura. Nah, seperti itu. Ini jadi ya masih ada miskomunikasi ya, semoga semuanya berjalan lancar lah ya. Semoga nggak ada bayar lagi Kayak yang kemarin di Lawu. Iya, kayak kemarin di Lawu kena pungli. Enggak sih, tapi kayaknya enggak deh kalau ini apa? Iya sih, ini kayaknya sih enggak. Semoga ya. Mungkin pembaruan gitu loh. Iya, biar lebih praktis, efisien. Biar lebih praktis gitu pakai aplikasi aja daripada ke website. Ke ya website kan? mungkin ya. Website kan pasti loadingnya lebih lama, ini itulah dan segala macam. Ya, Dan ya mungkin ya belum ke connect aja gitu loh. Mungkin servernya. belum connect.
entah ke connect atau belum itu ya, belum ada komunikasi kayak perjanjian resmi ya, bisa jadi juga kan. Dan pokoknya kalau masalah pembayaran kan kita udah ada invoice di ini kan, Ya di udah di Tahura. invoice di Tahuranya. Gitu. Jadi itu buat apa namanya, bukti kalau kita udah melakukan pembayaran sebesar sejumlah dadat sekian. Iya. Nah, situlah pokoknya ya. Dan banyak loh orang-orang di sini yang dari tadi tuh, yang Iya. udah dari tadi ya, dari Oh, basecamp ya. tadi terus nyampe sini. Sampai sini Lah mas belum selesai gitu. belum selesai, masih belum. Belum mas, belum ini, belum itu. Gitu. Iya, masih belum dicek ini. Iya. Masih lumayan nih. Ini ya pak, 173 nih. Nah ini yang Pak, makasih. Iya. ya Pak, hati-hati. Setelah kita di pos perizinan, setelah kita ngelis barang dan segala macamnya, administrasinya kita harus ngisi data diri di sana. Kita sempat nunggu ada warung di depan itu, kita nunggu pick up. Terus dari situ kita naik pick up dan akhirnya kita bareng sama pendaki-pendaki yang lain gitu. Ya cukup seru sih. Di situ perjalanannya kita bisa ngobrol dari orang yang nggak kenal kan. Dari mana mas? Dari Gresik mas. Oh iya dari mana? Sini rumah saya Mojokerto. Oh iya. Terus ngobrol sana sini. Akhirnya sudah kita nyampe lah akhirnya di situ. Ternyata itu jalannya kecil ya. Tapi karena skill drivernya udah wow gitu. Jadi jalan sekecil itu bisa gitu, pick up 2. Awas le, oh iya saya tak mikir saya mundur. Gitu, marah ya. Papasan lagi. Ya Allah. Lagi. Anjir seru banget. 16-an. Enggak ada digosok kering. Ada digosok. Ke Batu. Oh di sini bro. Anjir. Wah mundur anjir. Berdoa untuk kepentingan masing-masing supaya selamat, sehat walafiat, mulai dari berangkat sampai turun lagi sampai kembali ke rumah ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Perjalanan kali ini nggak sepi sih, jadi sepanjang trek itu kita barengan sama orang ya, weekend enak lah, nggak sepi-sepi. Jadi kalau ada yang berhenti kita bisa nyapa atau jadinya istirahat bareng gitu. Tormen. Sorry. Dan akhirnya kita nyampe di pos 1 itu kita makan lah di situ, terus selonjor-selonjoran di situ. Udah agak terpongkeng, agak terpongkeng gitu ya di situ. Ya 1 jam di sana istirahat, akhirnya kita jalan lagi. Kita istirahat di pos 1 maem di situ sambil sembojong juga. Mimik-mimik. Udah, terus kita melanjutkan perjalanan yang treknya mulai naik dan berlumpur gitu. Licin ya. Agak licin.
Dari pos 1 ke pos 2 itu kayaknya kurang lebih 1,5 jam ya kemarin. 1,5 jam gitu kita di sana. Pokoknya nyampe di pos 2 itu agak sore gitu. Udah di sana ada kejadian. Jadi kita udah sampai pos 2. Pos 2. Yes. Tadi dari pos 1 sekitar 1 jam. Ya sekitar 1 jam lah, 1 jaman. Dan salah satu teman kita ada yang kena ranjau ternyata. Kena ranjau ya. Ya, sorry. Halo Jaldi. Gimana Rek? Tadi kena Jepang teman gimana? Hari yang buruk. Hari yang buruk. Enggak respect ya sama pendaki gitu, enggak respect ya. Not in ah. Bad sekali. Bad sekali, bad attitude ya. Iya. Jadi tadi itu ada nah, ke tempat istirahat. Nah, ini. Nah, tadi itu Rizaldi itu duduk-duduk di sini guys. Di sini. Nah, ternyata kayaknya tadi itu habis ada orang pup buang air besar. Terus habis itu Keinjak. ada yang pipis keinjak. Nah, terus di gini-gini ini di sini. Nah, Geser-geserin ke situ. ya. Terus temanku yang ini set duduk dong set. Karena capek. Akhirnya ya udah. Kok notice ada yang bau-bau tidak sedap. Akhirnya ya wes. Terjadilah. Akhirnya dia ganti celananya kena ya. Kena ranjau ya. Jadi ya begitulah sedikit cerita. Mungkin lain kali kalau Ya buat belat teman-teman itu ngeduknya yang Ya, jeru. Apa buat- jeru? Dalam. yang dalam buat teman-teman yang kalau ingin pup di gunung itu jangan lupa bawa scrub. Kalau mau pup gali tanah dulu yang dalam, habis itu kalau udah dikubur lagi biar nggak jadi ranjau. Kasihan loh teman saya ini. Sekitar setengah jam di situ, 30 menitan kita istirahat di situ dan ganti celana. Salah satu teman kita. Ya, akhirnya kita packing lagi, kemudian kita lanjut ke pos 3. Untuk nanti detailnya ada di pinggir-pinggir video ya. Itu detail jamnya gitu. Karena kita agak lupa, nanti kita lihat detail footage-nya lah. Agak tertipu gitu. Udah nyampe Lengkean nih gitu. Ternyata kan belum. Ternyata belum, dan akhirnya ya sudah, kita agak lama di situ karena ketemu banyak orang gitu kan. Kita sambil cerita-cerita lah gitu di situ, istirahat lagi, kemudian kita packing lagi, kita lanjut ke Lembah Lengkean untuk membangun tenda gitu. Akhirnya kita sampai pos 3 atau Lengkean. Ya, belum kan? Ke sana maksudnya, belum kan? Belum ya. Jadi setelah apa ini tadi? Medan yang kayak tangga tadi. Badan yang Cukup menguras energi banget. Kita sekarang rehat dulu aja di sini. Maam-maam yang ringan-ringan dulu. 15 menit mungkin ya. 15-20. 15 menit lah. 15 Sampai menit. sekarang kan 16.30 berarti sampai 16.45. Cukup lah. Iki koyo masih nggak trekking pole gak kanggo gak sih, Jak? Iya, soalnya apa Terlalu jejeg juga. manjat soalnya. Ya pada kok nang lawu iki ngene terus tapi. Karena di tengah-tengah perjalanan juga kita akhirnya ketemu sama malam gitu. Jadi kita langsung prepare untuk jaket dan headlamp dan segala macam. Sepanjang perjalanan ini mohon maaf nggak ada footage-nya waktu malam karena keterbatasan kita waktu itu.
karena medannya licin jadi mau megang kamera itu agak susah waktu itu. Dan video langsung dilanjut di tenda gitulah. Kita sudah di dalam tenda, mendirikan tenda. Ya ilah. Ya iya. Kaget. Tapi nggak tahu ya tadi nyampe sini jam berapa ya? 7. Jam 7 lebih 11. Jam 7 lebih 11 kita udah nyampe nyampe tenda apa? Rangkaian. Nyampe Lengkean akhirnya. Lengkean yang beneran ya, bukan yang tadi ya. Tadi pas dicek. Iya gitu. Cicak. Biskuit yang ganjel. Boleh. Iki dah. Nah, itu ransumnya. Profortis ya. Kita beli ransumnya apa sih? Rancangan. Jangan. Kok panganan nih TNI itu enak-enak dan bergizi. Ya ini Jadi betul-betul. ransum itu makanan TNI. Enggak, aku pengen encep aja. Oh, kok beda? Iki coklat ini. Ini coklat. Iki mat bongso. Mongso sopo? Bongso 5. Tusuk mudah di bawah dan tinggal. Oh, ini tips and trick ya, Mas Rizaldi ini berarti ya? Iya, Tips and trick buat anak-anak yang males buat bawa sampah. bawa turun sampah ya. Iya, dan kan kalau di sampah ditaruh di crash itu anak-anak suka nggak mau bawa. Mau bawa. Iya, ribet katanya. Padahal ada cara yang mudah gitu loh. Caranya dimasukin lotop. Masukin di botol kosong, di pinjat-pinjat sampai kecil berarti ya. Iya, Terus ini ditekan, tuh udah dimasukin. pelajaran dulu gitu loh. Pelajaran siapa? Pelajaran mendasar. Oh, mendasar. Ini namanya ekologi. Oh, ekologi. Keren. rencananya ini kita bangun itu jam 2. Kita udah pasang alarm semua kan buat summit sebenarnya teman-teman. Udah kita akhirnya sampai 2:30 sudah bangun. Kemudian kita udah masak sebenarnya, udah makan gitu ya. Udah enak lah gitu badan ini buat summit. Ngelihat suhu kok aduh dingin banget ya. Sampai minus berapa waktu itu ya? -7 akhirnya di situ. Kita agak takut sebenarnya kalau summit di suhu segitu. Tapi tetap ada rombongan-rombongan yang mungkin mereka berani gitu loh. Kita nggak seberani mereka waktu itu. Di suhu seperti itu dengan mengingat teman kita yang baru sembuh juga gitu loh. Nanti takutnya ada apa-apa, akhirnya wis nanti aja agak siangan gitu. Kita sudah nyampe ke Puncak kembar 1 ya. 1,1. Terus Jadi ini jalurnya guys. Kalau kalian mau lanjut ke Welirang, lewat sini. Nah, oh itu ya, ada orang-orang jalan itu ya. ini ada muter, nanti ada jalurnya itu kayak di Hong Kong kalau katanya Sawu. Kayak bukan di Indonesia. Melipiri tebing. Iki loh, jalur kalau kelihatan ya loh. Iki kok melipiri tebing. Ke sana naik muter sampai Puncak Welirang. Itu kan yang ada batu-batunya itu ya. Ya. Itu yang mengeluarkan asap itu Puncak Welirang. Mas Jan, Kita akhirnya di pertengahan perjalanan akhirnya kita memutuskan untuk sampai sini aja gitu. Sampai di Kembar 1 aja gitu. Nanti kapan-kapan kita lanjut ke Welirang lagi, ke puncaknya maksudnya. Karena kita ngejar waktu juga, itu di hari Minggu, besoknya kita harus kerja lagi ya di hari Senin. Jadi kayaknya kalau kita memaksakan untuk ke puncak Welirang sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuma kita nanti turunnya kemalaman gitu loh. Dan akhirnya perjalanan kita stop sampai di Kembar 1.
Ya sudah, kita ambil footage di situ, kita bikin konten juga di situ. Karena kita mengejar waktu, apa ya, mengejar waktu buat kendaraan ya nanti ya. Kendaraan. Cara waktu buat kendaraan karena kendaraannya dari pintu rimba menuju base camp itu harusnya jam 6 sore. Setelah itu nggak ada. Ya masa jalan. Masa jalan. Gitu. Jadi kita cari waktu. Kalau mau ke puncak sih bisa sebenarnya. Cuma ngecamp lagi. Kita di sini regisnya cuma sampai Minggu. Ya sudah. Kapan-kapan lagi. 12.25 kita start turun dari campground. Semoga nanti jam 3 setengah 3 atau jam 3 bisa sampai bawah biar nggak kemalaman ya. Di beberapa pos kita ketemu rombongan pastinya yang baru naik gitu. Loh mas, kok baru naik hari Minggu? Gak kerja tapi besok? Ambil cuti mas gitu. Bisa aja, saya juga mau dong. Gitu. Udah kita turun dan akhirnya kita ketemu pick up ekstrim itu lagi. Kemudian ya sudah, kita balik ke base camp untuk bersih-bersih, kita packing, terus kita pulang gitu. Nah setelah perjalanan itu nggak tahu nih mau ke destinasi mana lagi gitu, kita mau ke gunung apa lagi, misalkan masih di Jawa Timur aja gitu, kalian komen aja gitu, mas kayaknya kesini bagus deh gitu, kita bisa ngecamp bareng di sana, bikin aktivasi Magna Kelana ini biar bisa jalan lagi dan semakin meluas gitu. Kita habisin dulu Jawa Timur, kemudian kita geser gitu, tujuannya di situ. Biar ngumpulin pernah aja, mumpung masih muda kan. Jadi cukup segitu ya teman-teman untuk video Magna Kelana edisi naik gunung. Semoga kalian suka sama penyajian konten kita yang seperti ini. Ya udah cukup segitu. Aku Cica pamit undur diri.